Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bunda-bunda semuanya, suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Iya. Baik nih, apa kabar nih bunda-bunda semuanya? Teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Baik. Yuk, absensi dulu yuk. Absensi dulu nih, dari mana aja nih teman-teman semuanya? Dari mana nih? Dari Bandung. Dari Bandung. Jakarta. Depok, Saya dari Lampung. Bekasi. Saya dari Bekasi. Saya dari Banten. Saya Bekasi, Taman Harapan Baru. Bekasi ya. Paling jauh mana nih Bun? Dari timur? Sidoarjo. Bengkulu, Cirebon, Purworejo, Sleman. Kalimantan. Kalimantan ya. Dari Aceh aja nih. Dari Jambi. Wangi, Jambi, Masya Allah. Dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari luar Indonesia Bun? Kalau yang kelas-kelas kemarin ada tuh. Luar Indonesia banyak. Untuk yang kelas ini ada dari luar Indonesia? Ada ya? Nggak ada ya? Semuanya dari Indonesia ya. Baik. Dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada. Nah, baik, sambil kenalan nih ya, sambil apa namanya, sapa-sapa juga sama teman-teman yang lain. Saya ingin tahu nih, apa sih motivasi teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya mengikuti kelas parenting Islam di Sekolah Muslimah Bahagia ini. Yuk, saya ingin tahu yang pertama dari siapa nih ya? Siapa nih yang mau ingin kenalan dulu? Sebelum saya tunjuk nih. Siapa? Oke, coba. Saya ingin tahu dari Bunda Ike Agustin. Nah, oh, baik. Sebentar Bunda, ada yang resen nih dari Bunda Via. Bunda Via dulu ya. Bunda Via dulu, silakan Bunda. Kenalan Bunda dari mana, kemudian tahu info nih kelas parenting Islam ini dari mana Bun? Bunda Via? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via dari Sidoarjo. Sidoarjo ya, iya. Tahu kelas parenting ini dari? Kebetulan saya follow Ustazah Tria Meriza. Jadi beliau sering share tentang poster Sekolah Muslim Bahagia. Terus gitu. Dan kebetulan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, mungkin dari awal punya anak, ilmunya kurang. Dan semakin kesini merasa kayak nggak bisa ini kalau kayak gini terus, harus upgrade ilmu, apalagi iya, betul. Kebetulan suami itu kan juga kepingin mendidik anak dengan cara yang Islami, dengan cara Rasulullah. Sedangkan saya dari keluarga yang untuk ke agama itu memang masih di permukaan. Jadi benar-benar butuh bagaimana sih cara mendidik anak secara Islami, apalagi ditambah saya ini namanya anak kecil masih 2 tahun dan sering tersulut. Jadi akhirnya itu nggak bisa dibiarin kalau seperti ini. Jadi kebetulan ada batch 4 ini lagi buka, ya sudah saya izin suami memperbolehkan, nggak apa-apa, udah ikut aja. Terus juga ilmu yang diberikan, materi yang diberikan insya Allah bermanfaat untuk bekal kita mendidik anak. Itu ke depannya ya Bunda. Ya, itu salah satu motivasi saya. Iya, baik, Masya Allah ya dari Bunda Via. Semoga nanti bermanfaat ya Bun ya, ilmu yang amin, semoga bisa ya. Ya semangat ya Bun mengikuti kelas-kelas. Iya, baik, yang kedua saya ingin tahu tadi dari Bunda siapa tadi ya, saya lupa. Bunda Ike Agustin ya, dari Bunda Ike Agustin, silahkan dari mana Bunda, kemudian tahu info kelas parenting Islam ini dari mana, kemudian motivasinya apa nih mengikuti kelas parenting ini, silahkan Bunda Ike. Dibuka dulu ya mute-nya, masih di mute. Dibuka dulu Bunda, itu nggak kedengeran suaranya, masih di mute. Bunda Ike, mute-nya dibuka dulu, jadi nggak kedengeran suaranya.
Ini kedengeran nggak suara saya itu masih ke ini coba sebentar. Nggak kedengaran Ustazah. Iya, soalnya masih di mute itu Bun. Ah. Suaranya. Suaranya masih Bunda Ike. Dibuka dulu. Dibuka dulu mute-nya itu masih di mute jadi nggak kedengeran suaranya. Unmute-nya. Oh, baik. Udah ya? Ya. Ya, udah. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Nur Agustin. Saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya tahu info ini dari Instagram Ustadz Meriza, dan motivasi saya untuk mengikuti kelas ini karena saya ibu muda, tapi sudah mempunyai 2 anak ya. Yang pertama 3 Masya tahun, Allah. yang kedua 2 tahun. Jadi masih memang banyak-banyak harus belajar. 3 tahun sama 2 tahun ya Bun ya? Iya betul. Dan harus banyak bersabar. Dan pengen menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Jadi emang harus banyak-banyak ilmunya gitu biar lebih sabar, bisa mendidik anak terutama untuk agamanya. Itu motivasi utama itu untuk saat ini itu. Ya. Baik, hampir sama dengan Bunda Fia tadi, yang mudah-mudahan ilmu nanti yang didapat di kelas parenting Sekolah Muslimah Bahagia ini bisa bermanfaat ya Bunda. Bisa bermanfaat untuk anaknya ke depannya ya. Ya baik, semangat Bunda mengikuti kelas-kelas di kelas parenting ya. Iya. Ya baik, selanjutnya ini satu lagi nih ya, kita kenalan sama ingin tahu nih motivasinya Saya apa boleh nih. nih. Boleh, silahkan Bunda. Sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian tahu nih info sekolah Muslimah Bahagia kelas parenting ini dari mana, kemudian motivasinya apa mengikutinya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ini terlambat ya, yang paling usianya di atas ibu-ibu yang lain. Usia saya udah 50, saya sebetulnya saya single parent, anak saya seharusnya ada 5, tapi sekarang 4, yang 1 udah menikah. Jadi dari dulu saya selalu mencari dan belajar. Tapi kayaknya saya tuh merasa gagal ya, karena saya tuh terlalu overprotect dari awalnya terhadap anak-anak, tuh terlalu overprotect gitu kan, harus perfeksionis, harus seperti ini hingga akhirnya sekarang itu yang besar kan udah nikah. Saya merasa gagal untuk yang besar ini. Yang kedua perempuan, alhamdulillah saya pernah mengalami bentrok juga dengan dia, tapi alhamdulillah sekarang hubungannya udah baik. Nah, saya sekarang sedang menjaga yang 2 ini, yang kecil, yang kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Nah, ini Masya Allah, ya kalau yang kecil masih mau dinasihatin, dia masih rajin, cuman kan sekarang udah ini sama gadget gitu ya. Nah, yang kakaknya ini seperti sekarang ini, dia keluar terus. Awalnya dia nggak pede, tapi dia terus keluar terus, sering karena udah banyak teman, udah banyak kegiatan, jadi sering keluar. Kayak sekarang ini belum pulang. Ini kan Bunda kemarin bilang katanya kalau mau tidur dan bangun tidur tidak boleh marah kan. Tapi bagaimana ya nggak marah ya dia, saya suruh pulang, akhirnya malam jam 10:30 akhirnya saya ngomel kan. Pagi juga akhirnya kan kesiangan. Nah, itu gimana Bun ya? Jadi inilah yang saya mau belajar lagi, mungkin katanya kan itu udah luka batin ya. Ini apakah bisa diperbaiki kondisi seperti ini? Karena kalau yang ibu lain mungkin kan masih kecil ya, masih ibu-ibu muda yang dimana anak-anaknya masih kecil, masih memulai. Sedangkan saya ini udah pada gede-gede. Nah, ini bisa nggak diperbaiki? Ini yang mau saya cari tahu gitu. Iya, baik. Dari Bunda siapa tadi, Bun? Dewi, Bunda Riana Dewi. Iya, baik Bunda Dewi, semoga harapan Bunda nanti bisa ini ya Bunda. Bisa memperbaiki ya, mungkin yang pola asuh yang salah gitu ya. Iya, betul. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ustazah Diana sebagai mentor di Sekolah Muslimah Bahagia ya Bunda. Apa keluhan Bunda nanti ada di setiap sesinya ya. Jadi jangan terputus mengikuti sesi di setiap kelasnya ya Bunda Dewi ya. Semangat Bunda mengikuti kelas parenting di Sekolah Muslimah Bahagia.
Ya, Semoga harapan mudah-mudahan Bunda ya, tercapai ya. mudah-mudahan kali ini yang 2 ini saya selamatkan, mudah-mudahan ya. Ya, Iya, baik. makasih. Amin. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya rasa 3 perwakilan dari teman-teman semuanya, Bunda semuanya sudah mewakili ya, harapannya sama. Mudah-mudahan dengan masuk di kelas parenting sekolah muslimah bahagia ini, ilmu yang didapat semoga bisa memberikan manfaat untuk mendidik anak-anak Bunda semuanya ke depannya ya. Iya, baik. Kita mulai saja ya acara kita pada malam hari ini ya. Kenalannya sudah, semangat ya Bunda. Dan sekali lagi, ahlan wasalan di kelas parenting Islam Sekolah Muslimah Bahagia Bunda semuanya. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita pada malam hari ini bisa berjumpa di Zoom kelas parenting Islam Sekolah Muslimah Bahagia batch yang keempat ya. Baik, tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin amin. Allahumma amin. Ya baik, teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya, perkenalkan saya Bunda Eka selaku wali kelas Sekolah Muslimah Bahagia yang sekaligus akan memandu acara kita pada malam hari ini ya. Baik, sebelumnya kita buka dulu ya acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ya, baik Bunda, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu perkenalan sekolah, kemudian penyampaian materi juga, maksudnya penyampaian materi kelas, kemudian dari founder sekaligus kepala sekolah Muslimah Bahagia, Ustazah Tria Meriza. Untuk itu kepada Ustazah Tria Meriza dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, besti-besti malam ini? Alhamdulillah. Baik, Para bunda-bunda semua, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ya, malam ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua di sini ya, walaupun kita via offline, tapi ini real time ya. Jadi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Alhamdulillah juga kita semua dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu mau belajar. Saya bilang ya, belajar ataupun tuntunan Islam ya ini seperti halnya roadmap, seperti halnya kita itu punya peta. Ya, punya peta, punya petunjuk. Kayak kalau misalnya kita mau buat kue, ya, kita nggak tahu ilmunya, kita mau buat apa? Kalaupun kita mau buat, kita campur-campur kuenya nggak akan enak. Orang makan pasti akan muntah. Kalau misalnya di sebuah perjalanan kita pun tidak punya peta, ya misalnya gitu ya, saya mau ke Jakarta, terus saya nggak tahu gimana caranya ke Jakarta, saya tidak punya ilmunya bagaimana saya bisa sampai ke Jakarta, maka saya tidak akan sampai ke Jakarta. Saya pasti akan tersesat. Seperti itu juga ketika kita mendidik anak. Seperti itu juga kita berumah tangga. Dan yang paling penting seperti itu juga ketika memang tujuan kita itu mau ke surga.
Ya, kalau memang benar kita itu memang tujuannya mau ke surga, harusnya kita tuh sudah punya map-nya. Ya, kita nggak mungkin mau ke satu tempat kalau kita tuh nggak cari map-nya. Apakah kita sudah ngintip-ngintip, ya kalau misalnya kita mau keluar negeri aja misalnya kan, kita mau ke Singapura, pasti kita udah ngintip-ngintip di Google, gimana sih bentuknya Singapura, gimana berapa sih bayarnya makan di sana, harus nyiapin uang berapa sih, itu kita ke duniawi aja loh gitu. Apakah ketika kita ke surga, kita udah ngintip belum? Gimana sih keadaannya di surga nanti? Bagaimana sih perbandingannya surga neraka? Lalu apa yang harus saya persiapkan mau ke surga? Peran saya ketika kedudukan saya menjadi seorang perempuan saja, ya, belum misalnya single aja gitu ya. Apa yang saya harus lakukan? Kalau saya berkedudukan sebagai seorang istri, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa sampai ke surga? Dan kalau kedudukan saya sebagai seorang ibu, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa ke surga? Tidak hanya saya, tapi saya, suami saya, anak-anak saya, serta teman-teman yang soleh bisa sama-sama ke jannah. Itu yang harus kita cari. Nah, nanti yang akan disampaikan juga oleh Ustazah Diana bahwa kita selama ini hidupnya itu sekuler. Ya, sekuler itu memisahkan agama dengan kehidupan. Kita tuh cuman pengen diatur sama agama tuh ketika kita sholat. Kita cuman pengen diatur sama agama ketika kita puasa, zakat, naik haji, nikah, cerai. Ya kan kita baru cuma pakai agama. Tapi ketika kita bergaul, kita nggak mau pakai agama. Ketika menikah, kita nggak mau pakai agama. Ketika kita mendidik anak, kita nggak mau pakai agama. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali orang yang sebelum menikah, bahkan sudah menikah, dia nggak tahu fikih pernikahan. Kalau nggak tahu fikih pernikahan, fikih itu kan ilmu, aturan, nggak tahu lalu terus jalani pernikahan itu pakai apa? Otodidak. Maka wajar ketika pernikahan menimbulkan luka, nggak ada ilmunya. Jalani seenak kita. Lalu ketika kita menjadi seorang ibu, apakah dulu pernah belajar bagaimana cara mendidik anak? Kalau belum, maka wajar kalau sabarnya kurang. Kalau belum, maka wajar kalau kita menimbulkan luka batin. Nggak ada ilmunya kemarin. Asal caplok aja telur, masuk 5, tepung, campur semua, aduk-aduk, jadilah dia. Gitu. Lalu amburadul. Nah, itulah yang terjadi apabila kita tidak punya ilmu. Maka ketika Allah melembutkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu ini adalah sudah untung nggak dicolek sama Allah, untung belum terjadi apa-apa, mungkin sama anak kita insya Allah demikian ya, maka Allah colek untuk ayo belajar. Tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat ya sebelum badan kita ditutup dengan tanah, artinya sebelum kita meninggal. Maka insya Allah saya sekaligus nanti akan memperkenalkan ya materi apa saja yang nanti akan teman-teman temui ya di kelas pernikahan, di kelas parenting nanti. Ya, udah terlihat ya? Udah, Ustazah. Ya, kita kelas Sekolah Muslimah Bahagia insya Allah sudah memasuki kelas parenting batch 4, artinya angkatan 4 ya. Nah, nanti akan ada 8 materi yang akan teman-teman temui ya. Ini adalah kelas parenting level 1. Artinya ini yang dasar-dasar gitu ya. Bagaimana saya misalnya anak saya udah kepala gede nih, ataupun saya butuh misalnya ilmu yang lain. Memang kita sengaja meng-create level 1, artinya yang masalah yang dasar dulu ya, lalu juga nanti akan menyinggung sedikit masalah akidah gitu ya. Nah, kita beresin dulu nih pondasinya. Nanti juga insya Allah juga akan mengobati luka batin kalau ada. Nah, nanti kalau semua ini sudah beres, teman-teman sudah lulus level 1, barulah kita naik ke level 2. Pelan-pelan, seperti makanan ya, kalau kita mau makan nggak bisa kita makan pada saat panas, kita tunggu dulu dia dingin, baru bisa kita makan ya. Kalau makan pada saat panas nanti nggak bisa ditelan juga. Nah,
insya Allah nanti di kelas parenting ini akan bertemu dengan saya akan mengampu salah satu materi, nanti juga penutupan insya Allah saya juga akan membersamai. Lalu nanti di kelas psikolog Islami ya di self healing luka batin anak akan bertemu dengan psikolog Umi Rosa. Beliau adalah psikolog dan beliau ekspor di psikolog, terus dia combine dengan ilmu Islam ya. Nah, nanti akan dominan bertemu dengan Ustazah Diana Rahmawati. Beliau adalah praktisi pendidikan Islam, lalu beliau juga punya sekolah Islam, lalu juga beliau juga mempunyai rumah tahfiz yang insya Allah bisa membimbing teman-teman semua di kelas ini. Nah, kelas kita pertemuan Zoom hanya pertemuan pembukaan dan di penutup saja ya. Lalu selebihnya kita belajar di WhatsApp group. Kenapa sih harus di WhatsApp group? Enaknya kan Zoom, lihat face to face gitu ya. Memang Sekolah Muslimah Bahagia sistemnya begini, untuk apa? Untuk kami bisa menggapai teman-teman yang sibuk pada saat malam hari ataupun yang memang tidak punya waktu untuk bisa belajar real time. Kami rasa sudah banyak juga yang lain, kelas-kelas yang lain yang dia Zoom full gitu ya. Nah, kami pengen teman-teman yang tidak bisa mengikuti full Zoom gitu, jadi bisa tetap ikut di kelas ini, bisa tetap menyimak. Jadi kalau saat malam hari harus nidurin anak dulu, maka silakan nanti akan ada rekamannya, ataupun WhatsApp group kalau materinya di WhatsApp group, nanti juga ada voice note-nya, ada PPT-nya di WhatsApp group, maka bisa disimak subuh hari silakan, siang hari silakan gitu ya. Jadi akan lebih mudah teman-teman untuk belajar. Nah, di materi pertama ya, untuk materi malam ini kita akan memahami posisi anak bagi orang tua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus memahami dulu posisi kita tuh di mana sih gitu ya, menurut Al-Quran dan hadis, dan nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Diana. Yang kedua nanti ada arah tujuan pendidikan anak ya. Yang ketiga nanti menggali potensi, melanjutkan prestasi. Jadi kita boleh nih ya, mungkin bagi teman-teman yang anaknya masih balita yang belum ngerti nih potensi anak saya nih sebenarnya di mana. Terkadang ada dua orang yang potensinya juga berbeda. Maka kita juga harus tahu nih nanti mau diarahkan seperti apa ya. Nanti akan ada di materi ketiga. Lalu ada materi yang keempat, bagaimana mencerdaskan akal anak ya. Nanti sudah ketemu potensinya, lalu bagaimana kita harus memaksimalkannya lagi gitu ya. Nanti akan ada di materi keempat. Materi kelima, mensolihkan jiwa anak, karena memang tujuan kita, anak kita didik menjadi anak yang solih-solihah, ya, tidak hanya juga di dunia saja dia bermanfaat, nanti dia juga kita inginkan menjadi syafaat buat kita semua, ya, anak kita yang soleh itu nanti akan merengek di depan pintu surga, ya, mau ditarik sama malaikat dimasukkan pintu surga, mereka bilang, saya nggak mau, di mana orang tua saya? Itu berarti kita udah berhasil ya. Lalu di materi yang ke-6, insya Allah nanti bertemu dengan saya, ya, ibuku guru terbaikku. Lalu di materi yang ke-7, ya, ini self healing luka batin anak ataupun luka pengasuhan. Tadi sekilas saya dengar ya dari Bunda siapa tadi ya, yang anaknya sudah cukup dewasa, yang ada luka batin, yang sudah terlanjur mungkin salah asuh ya selama ini, maka nanti boleh banget ya menyimak materi yang ke-7, boleh bertanya ya nanti agar lebih paham ya gitu ya. Jadi bagaimana sih nge-treat anak yang udah terlanjur luka. Nanti materi yang ke-8 ataupun penutupan kita full diskusi dan kita boleh review 7 materi sebelumnya nanti di pertemuan yang ke-7. Nah, ini adalah sekilas ya nanti materi-materi yang akan teman-teman ya temui di kelas parenting batch 4. Nah, ini sekilas aja ya beberapa kelas yang ada di Sekolah Muslimah Bahagia, ada kelas pernikahan, parenting, muamalah, akidah. Ini saya anggap teman-teman yang ada di kelas parenting itu sudah paham pernikahan ya. Karena mendidik anak ya, mendidik anak itu butuh apa? Butuh beres dulu pernikahannya. Mendidik anak perlu ibu yang bahagia. Ya, jadi saya anggap teman-teman di sini sudah bahagia, sudah tidak ada masalah dengan pernikahan, maka tidak ada PR lagi terkait
hal tersebut ya. Jadi kita bisa fokus dengan mendidik anak. Ya, kalau muamalah akidah ini adalah kelas-kelas yang lain di Sekolah Muslimah Bahagia ya. Nah, ini silakan diteliti ya, ada jadwal kita. Jadi nanti untuk malam ini kita full di Zoom, tidak ada tanya jawab. Lalu Jumat depan ya, kita kelasnya setiap hari Jumat jam 19.30. Nanti wali kelas Bunda Eka akan share materi buat teman-teman semua. Lalu teman-teman diberikan kesempatan 1 hari full untuk menyimak materi. Misalnya nggak ada waktu, butuh siang, silakan. Lalu besok harinya baru kita tanya jawab pas di malam harinya juga. Jadi enak banget lah ya kita belajar ini. Jadi kalau saya sampai bilang kalau udah belajar udah segampang ini, sudah belajar sudah semudah ini, tapi kita tidak istiqomah sampai akhir, lalu kita menyesal, itu bukan salah siapa-siapa lagi, tapi salah diri kita sendiri. Ya, itu saja perkenalan kelas dari saya. Doa saya buat teman-teman semua, semoga istiqomah sampai akhir ya. Setan itu akan senantiasa ya membisik-bisikan kita agar kita jauh dari kata cerdas, agar kita apa? Agar kita sama-sama bestie sama setan. Jadi jangan mau kita itu dibisik-bisik sama setan. Setan tuh sebenarnya lemah, cuma bisanya bisik-bisik doang ya. Jadi perkuat iman ya, saya bilang ketika belajar juga ibadahnya juga dikuatkan agar kita juga selalu stay di sini ya. Barokallah, selamat belajar gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi teman-teman semuanya ya, sambutan sekaligus motivasi, sekaligus perkenalan kelas dari Ustazah Tria Meriza ya. Nah, sekarang udah ada gambaran ya Bunda, apa sih yang akan kita pelajari selama hampir 2 bulan ke depan ya. Nah, seperti dari saran dari beliau, nasihat dari beliau, semoga teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya istiqomah mengikuti setiap kelasnya ya. Karena apa namanya, kalau nggak istiqomah nanti ilmunya terpotong-potong, jadi nggak ini ya. Ilmunya nggak utuh diterimanya ya, untuk diterapkannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi malam hari ini yang akan disampaikan oleh salah satu mentor di kelas Parenting Islam ini, yaitu Ustazah Diana Rahmawati. Baik, sebelumnya tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustazah Tria, profil dari Ustazah Diana Rahmawati ini ya, beliau lahir di Blora tanggal 19 November 1984. Alamat beliau tinggal di Sariharjo, Ngagelik, Sleman, Yogyakarta. Nah, beliau adalah ibu dari 6 orang putra dan putri. Nah, aktivitas beliau adalah praktisi pendidikan di Sekolah Tahfiz Quran Khorlina Jogja, kemudian trainer parenting, kemudian beliau juga seorang daiyah. Ya. Baik, moto hidup beliau hidup untuk mencari ridho Allah. Nah, itu tadi profil dari Ustazah Diana ya. Baik, saya rasa Ustazah Diana sudah hadir. Kita sapa dulu ya Ustazah Diana. Assalamualaikum Ustazah Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar malam hari ini Ustazah Diana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Sudah siap ya Ustazah mau bersamai teman-teman kita pada malam hari ini? Oke, insya Allah. Ya, baik. Tanpa membuang waktu, langsung saja saya persilakan pada Ustazah Diana. Monggo Us. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran untuk Bunda Eka ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, peserta kelas parenting Sekolah Muslimah Bahagia ya. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama membahas ya materi awal dari kelas parenting yang nantinya akan kita bahas selama kurang lebih 8 kali pertemuan ya. Jadi materi pertama ini adalah materi pembuka supaya bunda-bunda semua itu paham arah dari kelas parenting ini nanti akan kemana sih begitu ya. Nah, baik, mohon di-share
PPT-nya nggih, Bunda. Sebentar sambil kita PPT-nya untuk ditampilkan ya. Nah, Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan ya dalam rangka Bayar di menuntut ilmu. Kenapa? bayar di Karena kita menuntut ilmu itu wajib ya, apalagi ilmu agama. Dan yang sekarang sedang kita hadapi ya, yang sedang kita hadapi sebagai seorang ibu ya, itu ada di masa di mana kita itu dari luar diri kita itu subhanallah ujiannya sangat banyak luar biasa gitu ya. Ujiannya sangat banyak luar biasa. Kalau yang lagi tren ya, lagi tren akhir-akhir ini itu kerusakan pemuda ya, kerusakan pemuda atau yang biasa kita sebut dengan remaja. Dan sebenarnya begini, kita sebagai orang tua ya, sebagai kaum muslimin melihat fenomena kerusakan remaja itu jangan melihat itu hanya kesalahan dari itu remaja sendiri ya, atau kesalahan dari orang tuanya semata gitu ya. Ada akar masalah besar yang dihadapi oleh seluruh umat manusia ya di dunia ini ya, yang kemudian menjadikan anak-anak kita termasuk para remaja di dalamnya, termasuk kita orang tuanya itu adalah sebagai korban ya, sebagai korban. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita tentang sejarah ya, tentang sejarah bagaimana di masa lalu Islam itu pernah menguasai dunia ya, dari sejak Rasulullah diutus, kemudian Rasulullah membentuk sebuah daulah yang namanya Daulah Islam di Madinah. Nah, kan momentumnya belum lama nih kemarin kita peringati, yaitu momentum Muharram. Di mana Muharram itu Rasulullah, momentum Muharram itu kan Rasulullah pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa gitu ya? Padahal jarak antara Mekah dan Madinah itu sangat jauh gitu ya. Dan itu ditempuh oleh Rasulullah dengan berjalan kaki. Di sana ya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk pindah tempat, untuk berhijrah karena memang di Yasrib atau yang kita sebut sekarang Madinah itu adalah tempat yang paling kondusif untuk menerapkan semua isi Al-Qur'an, untuk menerapkan semua syariat Allah itu di Madinah. Nah, dari sejak Rasulullah mendirikan Daulah Islam di Yasrib di Madinah hingga kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin ya, ada Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, yang terakhir Ali ya. Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya yaitu Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah, yang terakhir Bani Utsmaniyah ya. Di situ perjalanannya luar biasa. Dan Islam itu mampu menguasai 2/3 dunia. Bagaimana ceritanya gitu ya? Kok hari ini kaum muslimin itu mengalami krisis yang luar biasa pelik, termasuk di dalamnya adalah para remaja. Dan kita sebagai orang tua pun kadang sebagai korban. Anak-anak kita apalagi. Jadi diawali dari sejarahnya ya, diawali dari masifnya misionaris kapitalis ya masuk ke sekolah-sekolah Eropa waktu itu, kemudian berhasil mereka menggandeng sekolah-sekolah yang ada di Eropa. Kemudian hal ini bisa mereka lakukan untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, kemudian perjuangan mereka itu bukan perjuangan setahun 2 tahun, tetapi ratusan tahun hingga kemudian singkat cerita ya, para intelektual kaum muslimin ini justru terpengaruh ya, terbawa oleh arus yang dibuat oleh Barat yang disebut dengan kapitalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Kapitalisme itu apa? Gambaran sederhananya kapitalisme itu adalah mengukur segala sesuatu itu dengan
dengan materi, dengan harta gitu ya. Jadi sangat berbeda dengan Islam. Kalau di dalam Islam mengukur kebahagiaan, mengukur kesejahteraan itu bukan dari banyaknya materi, tetapi ridhonya Allah. Itu Islam. Jadi sangat berbeda dengan ide kapitalisme ini. Kemudian supaya kapitalisme ini bisa mencengkram tubuh kaum muslimin ya, di mana nanti para pemuda itu sebagai korbannya ya, saya katakan korban. Kenapa? Karena yang menjadi bidikan dari orang-orang kapitalisme untuk menjual produk-produk mereka itu adalah para pemuda ya. Karena jumlahnya pemuda itu kan banyak, dan biasanya kalau udah tua, udah bau tanah kan biasanya terus sadar, kemudian taubat gitu ya. Nah, rata-rata kan seperti itu. Nah, ini yang dibidik oleh mereka, kemudian dimasukkanlah di situ sekularisme, padahal sejarah sekularisme itu karena awalnya para intelektual saat itu, para ilmuwan saat itu tidak mereka menemukan penelitian-penelitian yang itu berbeda dengan gereja. Kemudian gereja tidak mengizinkan adanya penemuan-penemuan itu bertolak belakang dengan keputusan gereja. Akhirnya apa? Nah, jadi sejarah sekularisme itu seperti itu. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwa agama tidak boleh mengatur kehidupan, ya. Hingga akhirnya kalau teman-teman mungkin sedikit membaca sejarah, ada yang namanya Galileo, itu dipenjarakan gara-gara dia menemukan sesuatu karena dia seorang ilmuwan dan itu berbeda dengan pendapat gereja gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini berhasil dilakukan di Eropa. Nah, kemudian mereka juga menginginkan hal ini terjadi, hal yang serupa ini terjadi kepada kaum muslimin. Maka dibuatlah dibentuk kebangkitan ya. Dibuatlah gambaran kebangkitan itu adalah ala barat. Jadi kalau kaum muslimin itu pengen maju, lihatlah barat gitu ya. Akhirnya di situ kaum muslimin terperosok gitu ya kepada kehidupan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Pada aslinya ya, Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Dan dikatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa, ini Al-Qur'an ya yang mengatakan, tapi kita tidak boleh mengkafirkan orang lain ya. Saya hanya mengutip apa yang menjadi firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang meninggalkan sebagian isi Al-Qur'an dan menggunakan sebagian yang lainnya, itu dikatakan kufur ya. Itu dikatakan kufur oleh Allah. Nah, maka berbeda kalau kalau gereja atau Nasrani, semakin mereka meninggalkan kitab sucinya, mereka semakin maju. Tetapi berbeda dengan Islam. Islam ketika kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'an, dia akan semakin terpuruk. Kalau dia ingin bangkit, dia ingin sejahtera, dia ingin hidupnya selamat dunia akhirat, maka dia harus memegang Al-Qur'an itu sebagai aturan kehidupan dalam semua lini. Maka kita bisa lihat ya pengaruh dari sekularisme, liberalisme. Liberalisme itu apa sih? Faham yang itu istilahnya ingin menuntut kebebasan ya. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dalam hal beribadah, kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam hal berperilaku ya. Kebebasan dalam hal berbicara dan seterusnya. Dan ini sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menghamba kepada Allah. Jadi ketika manusia itu keluar dari misi penciptaan tadi, maka lahirlah generasi-generasi yang bisa kita lihat hari ini. Ada generasi hedonis, generasi narkoba. Jadi sekularisme itu tidak layak diambil oleh kaum muslimin, ya. Liberalisme tidak layak diambil oleh kaum muslimin, karena ketika kaum muslimin mengambil itu, sebetulnya itu adalah alat dari orang-orang kapitalis untuk menancapkan hegemoninya, untuk menancapkan penjajahannya atas kaum muslimin, ya. Maka tidak heran ya kita sebagai orang tua, kita kemudian kita mendidik generasi kita di masa yang akan mendatang gitu ya, itu melihat bahwa generasi kita hari ini itu kalau kita lihat
miris begitu ya, miris. Karena memang tadi gitu ya, sistem yang diterapkan atas kaum muslimin itu bukan tabiatnya seorang muslim. Kalau seorang muslim itu harusnya sistem yang diambil adalah berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketika kaum muslimin meninggalkan itu, lalu mereka itu terperosok dengan tadi sekularisme, liberalisme, kemudian nanti juga ada kesetaraan gender begitu ya, feminisme, padahal kesetaraan gender, feminisme itu bukan berasal dari Islam. Itu semua adalah alatnya Barat ya, di mana sejarahnya memang dulu di zaman Eropa itu ya, di zaman Eropa waktu masih terbelakang, seorang wanita itu dinomor dua kan, maka mereka menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara di dalam Islam, ya nanti juga akan saya sampaikan di sini di dalilnya tuh paling akhir ya, di slide-slide terakhir, Islam itu sangat memuliakan perempuan, gitu. Maka betul ya, betul kata Allah, ketika kita meninggalkan isi Al-Quran, maka bukan kebahagiaan hidup yang kita rasakan, tetapi justru yang terjadi ya di hadapan kita itu adalah generasi dengan kualitas yang bisa kita lihat saat ini, generasi hedonis ya. Dan ini ya tadi kalau kita mau lihat sejarahnya, kenapa bisa seperti ini? Karena remaja kita itu dibimbing secara pemikiran ya, ditancapkan kepada pemikiran mereka, entah itu melalui kurikulum sekolah ya ataupun melalui media-media yang memang hari ini itu sudah sangat masif gitu ya, bahwasanya kebahagiaan di dunia itu adalah dengan istilahnya banyaknya materi, sehingga mereka akan melakukan apapun gitu ya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya semu ya. Generasi hedonis. Bahkan ya, generasi-generasi dengan model yang seperti kita lihat di layar hari ini ya, ini impian dari sebagian besar remaja kita hari ini. Kalau itu seorang muslim, maka ini adalah pilihan yang salah, pilihan yang tidak tepat gitu ya. Kan semuanya kalau kita bisa lihat ya, generasi hedonis, narkoba, free sex, anarkis, penghayal, pembebek, itu semuanya dalam rangka memenuhi hawa nafsu duniawi. Dan memang pemuda kita, remaja kita itu didorong untuk seperti ini, ya, untuk standar kebahagiaan mereka itu adalah ketika mereka bisa memenuhi hajatnya yang tadi seputar syahwat. Dan bayangkan gitu ya, ketika itu menjadi standar umum gitu ya, bahkan orang-orang yang bisa dikatakan menengah gitu ya, dikatakan menengah supaya mereka itu terlihat sebagai orang yang kaya atau parlente gitu ya, mereka akan melakukan segala cara, termasuk di dalamnya adalah kriminalitas ya, termasuk di dalamnya ada kriminalitas, dan itu sering sekali kita sudah melihat berita-beritanya gitu ya, gimana seorang anak tega membunuh orang tuanya demi untuk memenuhi keperluan yang sifatnya sebetulnya itu bukan sebuah kebutuhan tetapi keinginan. Dan kita tidak ingin generasi kita di masa depan, terutama anak kita yang hari ini Allah titipkan kepada kita, itu memiliki sifat-sifat generasi yang memang kita bisa lihat di hadapan kita. Maka kita perlu ilmu supaya kita bisa mengantisipasi. Jangan sampai anak-anak kita itu terbawa arus generasi yang sudah cukup memilukan hari ini. Gitu ya. Next berikutnya. Nah, jadi lanjut ya. Proyeksi masa depan kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Kenapa? Karena masa depan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan apa yang terjadi hari ini itu adalah akibat dari apa yang dilakukan di masa lalu. Jadi kalau generasi kita hari ini seperti tadi yang saya sampaikan di atas gitu ya, jauh sekali dari standar generasi muslim ya, jauh sekali dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka apakah iya kita akan mau gitu ya? Apakah iya kita akan mau
mengulang sejarah gitu ya. Sudahlah cukup sampai di titik kita ya, generasi yang tidak berkualitas itu ada, dan kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa depannya supaya masa depan mereka itu lebih baik. Dan kita memproyeksikan masa depan kita ya, kita akan tetap suram ketika kita menjadi korban arus penjajahan dan liberalisasi peradaban dunia. Kita akan suram gitu ya, ngikut aja pembebek gitu ya, semuanya suka Korea, bahkan yang beberapa waktu yang lalu ya sampai miris gitu ya, kita remaja kita hari ini itu kan sangat gandrung dengan yang namanya Korea ya. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Korea itu mudah sekali untuk dijual gitu ya. Yang terakhir kemarin itu McD itu ya, yang harusnya hanya 50.000 bungkusnya doang, remaja kita itu mau beli dengan harga 350.000, dan itu sudah tidak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk sesuatu yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang baik, padahal menurut kita itu apa sih gitu ya. Tidak hanya itu, mungkin ketika mereka menonton konser pujaan hati mereka gitu ya, bahkan rela untuk mengeluarkan puluhan juta gitu ya. Dan itu semuanya adalah demi supaya dipandang dia itu adalah seseorang yang luar biasa gitu ya. Hanya untuk itu ya. Coba kalau misalnya pemuda kita hari ini dia mampu untuk membeli tiket tiket konser mungkin yang artisnya dari luar negeri yang harganya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta, pasti mereka itu akan sangat bangga gitu ya. Dan sebetulnya kebanggaan itu yang mereka impi-impikan. Padahal kebanggaan menurut Al-Quran itu bukan sebatas itu. Itu kebanggaan yang semu. Kebanggaan yang sebenarnya itu yang bagaimana? Nanti kita akan pelajari gitu ya. Kita akan pelajari insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kebanggaan yang harusnya membuat generasi kita bangga itu yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, generasi masa depan kita akan tetap suram ketika membiarkan pemurtatan ya. Jadi kaum muslimin itu dibiarkan untuk mereka memiliki fans yang itu justru bukan dari sahabat Nabi, justru bukan dari pahlawan kaum muslimin. Hati-hati, mungkin secara agama mereka masih Islam, tapi bayangkan perilakunya itu sudah jauh dari Islam gitu ya. Bahkan mungkin nggak pernah sholat gitu ya. Nah ini kan sudah sangat tipis dengan yang namanya keluar dari agama Allah begitu ya. Kemudian membiarkan penghinaan derajat manusia itu juga cukup ngeri begitu ya. Kemudian membiarkan pemiskinan manusia. Kenapa? Karena memang ternyata pemuda, terutama pemuda Islam itu hanya mangsanya para korporat ya. Namanya korporat ya, mereka menganggap bahwa kemajuan ekonomi dunia itu adalah terletak pada produksi. Mereka terus berproduksi dan mereka butuh konsumen ya. Tetapi mereka nggak mau rugi gitu ya. Mereka nggak mau rugi. Jadi dibuat barang itu diproduksi terus-menerus, tetapi harus diciptakan pembelinya nih. Maka pemuda itu tetap diberikan kesempatan untuk bekerja, tetapi gaji yang mereka dapatkan itu sangat kecil. Bahkan orang-orang yang bisa bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan transnasional itu sangat bangga gitu ya. Padahal kalau kita mau bandingkan gitu ya, sesungguhnya gaji dari pekerja biasa atau engineer-nya itu 1:365 ya. 365 dari CEO-nya. Nah, ini kan kesenjangan yang luar biasa. Kemudian membiarkan kerusakan bumi. Ya, akibat produksi yang terus-menerus ya, mereka mengeksploitasi sumber daya alam, kemudian menciptakan sampah yang luar biasa ya. Bahkan kalau dari ini pada tahun berapa ini? November 2020 industri pakaian bertanggung jawab atas lebih dari 20% polusi air di dunia. Nah, karena kenapa? Karena fashion itu memang sangat digaungkan begitu masif supaya orang itu ganti-ganti model dan seterusnya. Kemudian industri kecantikan menghasilkan 120 miliar kemasan setiap tahunnya, dan kebanyakan kemasan tersebut tidak dapat didaur ulang. Nah, ini mengakibatkan kerusakan bumi yang semakin parah.
Kalau buminya udah rusak gimana gitu ya, kita mau tinggal di mana gitu ya. Dan kondisi ini nggak bisa kita biarkan terus-menerus. Nah, masa depan kita akan cerah ketika kita siap menjadi pembuat sejarah dunia. Perubahan itu nanti kita rubah diri kita, keluarga kita, kemudian kita masifkan mendakwahkan agama Allah ini di seluruh muka bumi. Nah, kita siap menjadi pelopor pembuat arus peradaban baru, peradaban mulia, yaitu peradaban Islam. Peradaban Islam akan menciptakan kesejahteraan dan kemuliaan hidup manusia di muka bumi, serta memimpin perkembangan teknologi dunia. Dan ini akan betul-betul kita rasakan yang dinamakan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Next berikutnya, dan sejarah membuktikan ya, jauh sebelum kebangkitan Eropa dan Amerika, saudara kita generasi kaum muslim pernah berjaya memimpin peradaban dan perkembangan teknologi dunia selama 13 abad. 13 abad, 1.300 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Dan ternyata saudara kita kaum muslimin mampu memimpin peradaban dunia, dan peradabannya bukan istilahnya di sini perkembangan teknologinya termasuk kesejahteraannya itu bukan kesejahteraan yang semu yang seperti tergambar di hari ini gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan gitu ya? Ada sesuatu yang kemudian mereka bisa kita ambil pelajaran di hari ini supaya masa depan kita itu nanti jauh lebih baik lagi, dan kita akan kembali meraih kejayaan kaum muslimin gitu ya, meraih kejayaan kaum muslimin sama seperti generasi kaum muslimin di masa lalu. Nah, jadi kejayaan ini bisa mereka capai, next ya. Kejayaan ini bisa mereka capai karena mereka memposisikan Al-Quran berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Pendidikannya pakai Al-Quran, parentingnya pakai Al-Quran, ekonominya pakai Al-Quran, sistem pemerintahannya pakai Al-Quran. Jadi semua lini kehidupan diambil, digali dari dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dihafal, Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi Al-Quran dipelajari, kemudian digali isinya, kemudian diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Itu yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin di masa lalu, hingga mereka itu bisa mengalami sebuah kejayaan bukan hanya 100-200 tahun, tetapi 1.300 tahun. Ya. Al-Quran sebagai petunjuk hidup telah diyakini dan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Ya. Al-Quran sebagai petunjuk hidup diemban ke seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin memimpin peradaban dan perkembangan teknologi dunia. Itu fakta yang tidak terelakkan. Sejarah yang mungkin baru sebagian kecil kaum muslimin tahu akan hal ini. Dan kewajiban bagi kita untuk membongkar kembali ke sejarah kaum muslimin di masa lalu ya, untuk membangunkan kaum muslimin yang tengah tertidur lelap efek dari mereka terbius oleh ide-ide yang disebut dengan kapitalisme, sekulerisme, serta liberalisme. Ya. Nah, next berikutnya. Kejayaan Islam dan kaum muslim sirna. Bangsa kaum muslim terjajah akibat meninggalkan Al-Quran. Jadi awal mula kenapa bisa gitu ya, kok generasi Islam kita itu sekarang terpuruk seperti ini, gimana kisahnya? Ya, jadi setelah Barat menemukan cara yang paling efektif untuk menyerang kaum muslimin, yaitu dengan merusak pemikiran kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'annya gitu ya. Di situ para intelektual muslim saat itu mereka menganggap bahwa kemajuan yang dialami oleh Eropa dan Amerika itu patut dicontoh, dan ketika kaum muslimin ingin mencontoh kemajuan mereka, ini bukan kemajuan dalam hal teknologi ya Bu ya, tetapi dalam hal peradaban ya, maka kalau mereka meninggalkan Injil berarti kita harus meninggalkan kitab suci kita, karena dianggap Al-Qur'an itu usang gitu, padahal ada jaminan dari Allah ketika kaum muslimin itu memegang Al-Quran seutuhnya, ya secara sempurna, secara kafah, maka Allah akan menurunkan berkahnya. Apa sih berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Allah akan menurunkan itu di muka bumi.
Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan bersama-sama gitu ya. Al-Quran akan mendidik generasi menjadi pemimpin dunia karena arahannya pun ada di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas output pendidikan yang diinginkan oleh Allah yang itu tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran juga mengandung nilai-nilai yang mulia, membangun peradaban manusia menjadi mulia. Manusia menjadi mulia karena Al-Quran. Bayangkan baru menghafalnya saja ya. Baru menghafalnya saja itu sudah luar biasa penghargaan Allah terhadap para penghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau kita menjadi pengembannya. Pengemban Al-Quran itu siapa sih mereka? Selain mereka menghafal Al-Quran, ya, dia membacanya dengan tartil, kemudian dia menggali isinya, mempelajari isinya, kemudian menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Dan orang-orang dengan tipe seperti inilah yang akan Allah ganjar dengan surga Firdaus, surga tertinggi di akhirat. Surga tertinggi itu bayangannya ya Bunda ya. Jadi kalau kita ada di sebuah menara, ya, menara yang paling tinggi, kemudian di bawah kita itu banyak bangunan-bangunan. Nah, surga Firdaus itu paling tinggi. Kita bisa lihat para penduduk surga di level bawah kita. Oh, itu yang masuk surga di level bawah saya, yang itu toh gitu. Jadi karena digambarkan oleh Allah surga Firdaus itu seperti menara. Jadi paling tinggi, dia ada di puncaknya menara. Sementara surga di level bawahnya itu kita melihatnya itu seperti kalau di dunia sekarang itu ya seperti kita ada di atas menara, kemudian kita bisa lihat bangunan di sekitarnya. Nah, itu gambaran dari Allah. Dan kenikmatannya itu luar biasa. Nah, itu balasan bagi para pengemban Al-Quran. Nah, berikutnya sejarah akan berulang. Yakin sejarah akan berulang. Ya, sejarah akan berulang karena memang ada janji Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bahwasanya Allah menciptakan, Allah menurunkan sebuah masa yang disebut dengan masa kenabian. Kemudian Allah ganti masa kenabian itu dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin gitu ya, Allah akan ganti masa itu dengan masa kepemimpinan yang otoriter. Kemudian Allah akan ganti masa kepemimpinannya dengan masa kezaliman. Terakhir Allah akan mengembalikan kejayaan kaum muslimin melalui al-khilafatu ala minhaji nubuwah. Nah, sejarah akan berulang dan ini kita ada di fase menuju fase terakhir yang insya Allah itu menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita akan menjadi bunda-bunda sebagai pembuat sejarah atau pelaku sejarah atau hanya sebagai penonton sejarah. Nah, sejarah akan berulang gitu ya. Jadi masa-masa di mana generasi kita itu sekualitas para sahabat itu akan kembali. Dan itu kita sebagai orang tua punya pilihan. Apakah kita akan memilih sebagai orang tua yang menyiapkan generasi dengan sekualitas para sahabat Nabi tadi, atau kita hanya menonton? Karena masa itu pasti akan datang sesuai dengan janjinya Allah, gitu ya. Kemudian sejarah akan berulang. Anak-anak Buddha mau jadi apa? Mau jadi generasi pemimpin pembangun peradaban atau generasi next ya. Lanjut. Nah, pilihan terbaik adalah menjadi pembuat atau pelaku sejarah. Orang tua didiklah anak-anak berbasis Al-Quran. Kalau belum tahu ilmunya, maka cari ilmunya. Insya Allah di parenting selama 8 kali pertemuan ini nanti, ini adalah sebagai upaya kita, sebagai ikhtiar kita ya untuk mendidik anak-anak kita berbasis Al-Quran. Tentu ini masih sangat kurang ya, karena saya sendiri belajar tentang parenting berbasis Al-Quran itu sudah cukup lama ya, dari 2008 ya, dan sampai hari ini masih terus belajar. Kemudian guru didiklah generasi berbasis Al-Quran. Kenapa? Karena kuncinya ya, kata kuncinya
Generasi kita itu akan berubah, generasi kita itu akan menjadi lebih baik ketika kaum muslimin ini memegang Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah cahaya peradaban yang menerangi manusia dari kegelapan. Al-Quran adalah cahaya peradaban yang menghantarkan manusia menjadi mulia. Karena hanya Al-Quran yang memuliakan manusia. Selainnya tidak ada, gitu ya. Next. Pilihan terbaik generasi pemimpin pembangun peradaban mulia. Dengan cara apa? Dengan cara anak belajar Al-Quran sejak dini, ya. Mulai dari belajar cara membacanya, menghafalnya, ya. Kemudian mempelajari isinya. Kalau kita belum sanggup, boleh kita undang guru. Kita titipkan ke guru, boleh, ya. Kemudian setelah itu menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu dilakukan sejak dini. Ini untuk apa, Bu? Secara pribadi kita ingin mengkanter anak-anak kita dari segala fitnah akhir zaman. Maka jangan lupa juga setiap hari putra-putrinya didoakan ya, minta sama Allah untuk menjaga anak-anak kita dari segala fitnah akhir zaman. Fitnah Dajjal, ya, fitnah siksa kubur, fitnah neraka jahanam. Nah, minta terus sama Allah. Jadi kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk anak-anak kita. Kemudian anak ya kita ajarkan mereka segala ilmu dan Al-Qur'an itu sebagai sumbernya. Jangan khawatir. Ketika anak-anak itu dekat dengan Al-Qur'an, ketika anak-anak itu fokus mempelajari Al-Qur'an, maka insya Allah Al-Qur'an adalah sumber utama ilmu. Kalaupun hari ini belum dirasakan gitu ya, bagaimana ada hubungannya nggak Al-Qur'an dengan sains? Sangat ada hubungannya. Banyak di antara ayat-ayat Al-Quran ya sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 1 ya, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini dalam keadaan lurus, gak ada bengkoknya sedikit pun. Maksudnya bengkok itu apa? Maksudnya Allah turunkan Al-Quran ini nggak pernah dia itu bertentangan dengan realitas. Justru Al-Quran itu menjadi inspirasi termasuk para ilmuwan kaum muslimin di masa lalu menjadi inspirasi mereka untuk melakukan penelitian. Maka ketika anak-anak kita memegang Al-Quran sebagai pedoman hidup, memegang Al-Quran sebagai landasan dalam dia belajar, jangan khawatir dia akan menjadi anak yang ketinggalan. Justru dia akan menjadi anak yang sangat maju. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab terakhir yang Allah turunkan untuk umat manusia. Dan dia adalah sebagai pedoman hidup sepanjang masa hingga yaumil akhir, hingga hari kiamat. Gitu ya. Kemudian Al-Quran sumber utama rujukan sikap dan perilaku. Maka perilaku-perilaku buruk yang hari ini bisa kita lihat di depan mata, itu bisa menjadi ketika anak kita dekat dengan Al-Quran, mereka mempelajari isi Al-Quran, itu bisa menjadi filter, ya, bisa menjadi tameng, ya, tameng secara pribadi untuk anak-anak kita. Jangan khawatir, ya. Kemudian Al-Quran adalah imam kehidupan, ya. Dia yang akan memimpin kehidupan anak-anak kita. Dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah menurut Allah. Karena yang paling tahu siapa manusia dan bagaimana manusia itu adalah Allah. Kenapa? Allah adalah pencipta manusia dan alam semesta ini. Tentu Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya, apa yang terbaik untuk ciptaannya. Maka apa yang baik, buruk, benar, salah menurut Allah itu tercantum dalam Al-Quran. Maka jangan khawatir ketika anak-anak kita itu mereka fokus mempelajari Al-Quran, menghafalnya, kemudian membacanya dengan tartil, kemudian mendalami isinya, menerapkan isinya. Jangan khawatir mereka akan menjadi anak-anak yang beda dengan yang lain. Justru mereka akan menjadi mutiara umat. Mereka akan menjadi berlian-berlian yang bercahaya gitu ya, yang akan menjadi cahaya bagi kehidupan di muka bumi ini. Kemudian Al-Quran mencerdaskan akal. Cerdas akal itu apa sih? Cerdas itu beda dengan pinter ya. Pinter itu saya ambil contoh misalnya pinter masak, itu pinter. Tapi belum tentu cerdas. Orang yang pinter masak belum tentu cerdas. Kemudian pinter apa lagi? Pinter bikin baju. Orang yang pinter bikin baju belum tentu pinter, belum tentu dia cerdas. Cerdas itu adalah ketika anak-anak kita mampu menyelesaikan masalah manusia dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis sesuai dengan maunya Allah. Kemudian cerdas akal ini karena dia terbiasa menyelesaikan persoalan hidup dengan
landasan Al-Quran dan hadis tadi, dia memiliki kompetensi pemimpin dunia. Kan pemimpin dunia itu dia menyelesaikan segala persoalan yang ada di muka bumi gitu ya. Maka jangan ragu mencanangkan anak kita itu bukan hanya pemimpin level RT, bukan hanya pemimpin level kabupaten, bukan hanya level provinsi ya, bukan hanya level sebuah negeri, tetapi canangkan anak-anak kita itu untuk menjadi pemimpin dunia. Ya. Karena peradaban hari ini yang sudah mulai rusak dan bahkan sudah mulai banyak seruan-seruan anti globalisasi gitu ya, itu sudah kebingungan. Apa solusinya? Kita canangkan anak-anak kita untuk mereka terus mempelajari Al-Quran, kemudian menggali isinya, kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, bukan hanya secara individu, tetapi bahkan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang berikutnya ya, next, saya ingin mengingatkan kembali ya ketika Allah menitipkan anak kepada kita, berapapun itu jumlahnya, mungkin ada yang 1, ada yang 2, kita syukuri. Tambah lagi 3, kita syukuri, 4, 5, 6 dan seterusnya. Allah memberikan amanah itu karena dipandang kita ini mampu untuk mendidik mereka, kita mampu untuk merawat mereka, kita mampu untuk mengasuh mereka, ya. Karena Allah mengkaruniakan itu nggak main-main loh, gitu ya. Allah mengkaruniakan itu dengan segala pertimbangan, gitu ya. Hanya kadang-kadang memang anak itu dia adalah tidak selalu dia adalah berita baik, gitu ya. Tidak selalu berita baik. Ada kalanya dia itu sebagai ujian gitu ya. Nah, berita baik seperti dalam surah Maryam ya, seperti dalam surah Maryam. Bentar, surah Maryam ayat 7 yang artinya Allah berfirman, wahai Zakaria, kamu memberi kabar gembira kepada kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ini tidak terbatas hanya Nabi Zakaria ya, tapi karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup seluruh umat manusia, ini juga tidak terlepas peringatan buat kita ya, peringatan buat kita bahwa Allah mengkaruniakan anak itu adalah sebagai berita baik, kabar gembira. Maka ketika sepasang suami istri yang sudah lama menikah gitu ya, lalu kemudian belum dikaruniai anak, ya biasanya mereka akan merasakan ada yang kurang ini gitu ya. Padahal sebetulnya yang namanya anak itu kan karunia ya, karunia Allah. Dan ketika Allah mengaruniakan anak itu luar biasa. Dia adalah sebuah berita gembira ya. Apalagi kalau misalnya sudah menantikan gitu ya, menantikan kehadiran bayi mungil dalam perut. Ketika divonis positif hamil, Masya Allah gitu ya, bahkan tangis haru ya, tangis haru luar biasa. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 74 ya, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka anak itu adalah sebagai sebuah hiburan ya. Kenapa? Qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun itu adalah sebagai hiburan, penyenang, penyejuk mata gitu ya. Anak kalau baru lahir bayi itu kan Masya Allah gitu ya, indah sekali dipandang ya, indah sekali dipandang. Tapi kok ya kalau udah agak besar, udah agak bisa jalan atau mungkin baru bisa merangkak, itu kok lama-lama jadi ini ya, jadi nggak asik lagi misalnya begitu ya. Nah ini biasanya hal ini terjadi, kita merasa bahwa anak kita sudah tidak lagi qurrata a'yun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh orang tua. Maka orang tua wajib menuntut ilmu ya, yang berkaitan dengan peran dia sebagai orang tua supaya dia senantiasa menjadikan anaknya itu sebagai qurrata a'yun. Ya, bukan hanya sebuah doa saja gitu ya. Kadang-kadang kan kita berdoanya apa, tapi amalnya tidak menuju kepada doa yang senantiasa kita lantunkan. Maka
ada baiknya kita memahami gitu ya, kita memahami qurratu ayun itu yang seperti apa sih gitu ya. Terus memproses anak-anak kita menjadi qurratu ayun itu bagaimana sih? Itu adalah ilmu yang harus kita kuasai sebagai orang tua. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Namun amal kebajikan ya, amal kebajikan yang terus-menerus artinya kita mengkondisikan anak kita itu senantiasa soleh ya, senantiasa memberikan apa ya istilahnya perbuatan yang baik ya, amal kebajikan yang terus-menerus itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Kemudian dalam surah At-Taghabun ya ayat 15 ya, bahwasanya Allah berfirman yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi kadang-kadang Allah tuh mengkaruniakan anak dengan segala ujiannya. Entah mungkin Allah menguji anak kita dengan keterbatasan yang dimiliki ya, atau biasa kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau itu dititipkan kepada kita berarti itu adalah ujian kesabaran bagi kita ya. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu sayang sama kalian gitu ya. Dan kadang-kadang kita mendapati ada anak-anak yang Allah titipkan kita dengan segala macam ujian, entah ujian dulunya kok baik gitu ya, sekarang kok susah dibilangi gitu ya. Nah ini bagaimana menyelesaikan, menuntaskan problem-problem yang muncul ketika kita mendampingi, mengawal anak-anak kita dalam hal pendidikan ini yang kemudian nanti harus kita pelajari. Dan kalau kita ingin tuntas penyelesaiannya, maka jangan ragu untuk mengambil solusi itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran ya, Al-Quran itu yang Allah turunkan itu adalah solusi atas semua masalah yang kita hadapi. Tinggal masalahnya bisa nggak kita menggali isinya secara mandiri. Kalau belum bisa berarti kita harus belajar kepada siapa? Kepada orang-orang yang berilmu, ustadz, ustadzah, para ulama, begitu ya. Kemudian yang terakhir peringatan Allah dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kita di sini diperintahkan oleh Allah gitu ya untuk senantiasa menyiapkan generasi kita supaya mereka itu siap menghadapi zamannya ya. Karena zaman mereka bisa jadi berbeda dengan zaman kita. Maka janganlah kita sekali-kali meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah finansial ya, tetapi juga lemah agama terutama. Karena kalau lemah finansial kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah finansial itu juga sangat rentan mereka tergerus akidahnya, keimanannya gitu ya, terbawa kepada sesuatu yang buruk. Maka selain finansial kita juga harus membekali mereka agama, karena agama itu insya Allah yang akan bisa mengendalikan menjadi rujukan mereka ketika mereka menghadapi masalah. Dan bahkan hari ini pun ya, kita sebagai orang dewasa pun ketika kita bisa senantiasa menghadirkan solusi dari Al-Quran, maka insya Allah ujian-ujian yang Allah berikan itu akan segera lulus kita hadapi, begitu ya. Nah, anak dan masa depan orang tua ya. Anak kita dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sungguh seorang manusia akan ditinggalkan derajatnya di surga kelak, maka dia bertanya, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Maka dikatakan padanya, ini semua disebabkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang selalu diucapkan oleh anakmu untukmu. Jadi anak kita itu adalah aset, Bunda ya. Kita pandang setiap kali kita melihat anak kita, pandanglah mereka itu adalah sebagai aset kita di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya, mereka kalau kita arahkan dengan arahan yang betul, kita bekali mereka dengan ilmu agama, mereka akan menjadi anak-anak yang senantiasa birrul walidain.
Ya, dan hanya anak yang solih yang dia paham apa itu birrul walidain. Kadang memang ada anak yang dia nggak paham agama, tapi kok dia sayang sama orang tuanya. Nah, ini dilihat dulu sayangnya sampai sebatas apa. Kalau dia paham, ya paham bahwa birrul walidain itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan, sekalipun mohon maaf dulu pernah kita torehkan luka batin di hatinya, insya Allah ya, kalau kesolihan itu sudah kita tanamkan sejak usia dini, sambil kita membenahi mungkin kalau pernah ada luka batin gitu ya yang kita torehkan, insya Allah perintah Allah itu akan senantiasa meliputi setiap perbuatan mereka, dan mereka akan memilih untuk menjadi anak-anak yang senantiasa birrul walidain. Kemudian di sisi yang lain gitu ya, di akhirat bahkan seorang tua ya yang dia meninggal itu, yang sudah meninggal, dia akan menanti-nanti ampunan doa yang dipanjatkan oleh anaknya, dengan harapan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dari orang tua tadi yang memang sudah lalu gitu ya di masa lalunya, yaitu di dunia. Maka jangan remehkan kita menanamkan kesolihan kepada anak-anak kita sekecil apapun itu ya, sekuat tenaga kita. Saya pengen anak saya soleh, dan saya akan melakukan berbagai macam cara supaya anak saya soleh. Kalau kitanya belum soleh, masih berproses untuk soleh gitu ya. Kalau berproses untuk soleh, insya Allah udah orang soleh itu ya, gitu ya. Yang bahaya itu kalau nggak sadar-sadar gitu ya, nggak mau jadi anti atau alergi menjadi orang soleh. Nah ini bahaya gitu ya, bahaya menjadi sebuah ancaman di dunia dan di akhirat. Nah, jadi permohonan istighfar yang diucapkan oleh anak-anak kita itu ternyata bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, bahkan bisa meringankan siksa orang tuanya gitu ya. Bahkan bisa menghapuskan segala dosa-dosa orang tuanya. Next berikutnya ya. Nah, dari hadis ya, amal yang tiada terputus ya. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan di anak kita bisa lakukan 3 amalan ini. Misalnya dengan kita membiayai mereka sekolah ya. Mungkin kita nggak bisa ngajar sendiri, kita harus bayar orang karena kita nggak mampu. Ya, kita tahu Islam itu baru sudah tua, sudah kelewatan, baca Al-Quran juga belum benar. Akhirnya kita datangkan guru dengan dengan kerja keras kita mendatangkan uang supaya bisa bayar guru. Nah, itu adalah salah satu sedekah jariah yang kita berikan untuk anak kita. Anak kita belajar, kita dapat pahalanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga begitu. Kalau kita bisa ngajarin sendiri ke anak kita, maka luar biasa itu pahalanya kalau kita bisa ngajarkan Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Karena Al-Fatihah itu sepanjang masa akan dibaca oleh anak-anak kita. Belum lagi kalau anak-anak kita nanti ngajarin anaknya lagi, ngajarin orang lain. Maka semua pahala ya yang mengalir ke anak kita, mengalir juga ke kita. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh dia pasti akan senantiasa birrul walidain kepada orang tuanya, bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, bahkan ketika orang tua sudah meninggal pun gitu ya. Dan kadang-kadang bukan hanya doa yang mereka panjatkan atau mereka hadiahkan untuk orang tua, bahkan ada yang mensedekahkan hartanya atas nama orang tua. Ada yang kemudian berkurban atas nama orang tua. Ada yang berhaji, berumroh atas nama orang tua, dan itu semuanya adalah amal solih ya. Dan ini hanya akan terjadi kepada anak-anak yang dia memiliki pemahaman agama yang luar biasa. Dan ini tugas kita untuk menyiapkan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang istilahnya di masa depan itu adalah qurrata a'yun ya, yang senantiasa menyedapkan pandangan. Nggak mungkin dong kalau orang tuanya waktu kecil gitu ya, kemungkinannya sangat kecil ya. Orang tua ketika anak masih kecil dimarahin terus gitu ya, nggak pernah deket sama anak, nggak pernah doain anak gitu ya. Berharap ketika tua anaknya akan menjadi anak-anak yang tadi senantiasa birrul walidain. Itu seperti ya
harapan tidak bukan usaha tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Maka mumpung anak-anak kita masih dalam pengasuhan kita, masih dalam genggaman kita, tidak ada kata terlambat. Sekalipun mungkin anaknya sudah dewasa, nggak ada kata terlambat. Nanti ada tuh tips-tipsnya, caranya gimana menghadapi anak yang sudah dewasa supaya mereka menjadi qurrata ayun ya. Bahkan ketika kita nanti sudah di usia senja atau bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Berikutnya ya. Anak perhiasan hidup orang tuanya, pembawa kebahagiaan hidup orang tua di dunia. Nah, itu hanya akan terjadi ketika anak-anak itu dikondisikan menjadi anak-anak yang solih-solihah. Nah, anak akan menjadi ujian hidup bagi orang tuanya. Ya, ada dua pilihan. Ya, next berikutnya ya, ada dua pilihan. Anak itu sebagai ujian hidup orang tuanya. Yang pertama, dia akan menjadi pembawa kebahagiaan abadi di akhirat, kekal di dalam surga karena kesolihan yang ditampakkan oleh anak-anak kita, atau pembawa penderitaan abadi di akhirat, kemudian masuk neraka, kalau kita lalai dalam menyiapkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang abidus solihin, ya, hamba-hamba yang solih gitu ya. Jadi misalnya nanti suatu ketika di akhirat Allah menyiksa anak-anak kita di nauzubillah ya, di neraka misalnya. Ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak pernah lakukan sholat? Aku nggak pernah diajari sholat sama orang tuaku. Sekalipun kita sudah melenggang di neraka, di surga, ya Allah akan panggil kita kembali. Allah akan panggil kita kembali, dan dengan tuntutan dari anak kita yang sudah melenggang ke surga itu bisa ditarik oleh anak kita masuk ke neraka. Gara-gara kelalaian kita sebagai orang tua tidak mengkondisikan, mendidik anak kita menjadi anak yang solih-solihah. Sebaliknya, bahkan mungkin ketika kita divonis oleh Allah masuk neraka, kita punya anak yang solih-solihah yang dia masuk surga. Anak yang solih-solihah itu dia nggak mau masuk surga sendirian. Begitu orang berbondong-bondong masuk ke surga, ya, orang berbondong-bondong masuk ke surga, si anak itu bingung, di mana bapakku, di mana ibuku, ditanya sama Allah. Kamu ngapain kok nggak masuk surga? Itu teman-temanmu udah masuk surga. Ya Allah, aku sedang mencari ayah dan ibuku. Ini anak yang saleh, bunda-bunda sekalian. Kemudian kata Allah, oh ayah ibumu ada di neraka. Aku nggak mau masuk surga sebelum aku bawa ayah dan ibuku. Maka Allah mengizinkan si anak soleh tadi untuk mengambil ayah ibunya di neraka. Apa kita nggak pengen gitu ya? Pastinya kita pengen. Jadi jangan remehkan mensolihkan anak itu dari usia dini gitu ya. Dan jangan sampai nanti kita saling menuntut di akhirat ketika kita lalai dalam mendidik anak-anak kita, menyiapkan mereka menjadi anak yang solih-solihah. Nah, namun ternyata Bunda hari ini kita mengalami sebuah tantangan. Ya. Next berikutnya ya, tantangan kita hari ini itu setidaknya ada 3. Next ya. Tantangan kita hari ini setidaknya ada 3. Tantangan teknologi informasi ya, membuat dunia ini kecil ya. Perang pemikiran atau budaya bebas masuk ke ruang pribadi keluarga muslim. Ini merupakan ancaman liberalisasi, pemurtatan terhadap generasi muslim. Bisa kita lihat ya bagaimana anak-anak kita itu bisa memegang informasi di seluruh dunia itu hanya dengan genggaman tangan melalui gadgetnya gitu ya. Bisa kita lihat itu, dan kalau kita tidak waspada gitu ya, maka pengaruh negatif itu bisa sangat merasuk ke dalam diri anak-anak kita, dan ini memang harus diawasi, memang harus dikawal gitu ya. Kemudian teknologi informasi membuat agen-agen kafir penjajah bebas masuk ke negeri-negeri Islam, membawa gaya hidup, opini maupun produk-produk yang merusak nilai-nilai kepribadian muslim, bahkan merusak budaya dan peradaban bangsa kaum muslim. Ini melalui bebasnya teknologi transportasi. Ya. Jadi kalau transportasi itu dibebaskan ya, maka pengaruh-pengaruh buruk itu akan mudah sekali masuk di tengah-tengah keluarga kaum muslim. Karena orang-orang kafir ya, orang-orang kufur itu ketika masuk ke negeri kaum muslimin nggak mungkin hanya bawa badan,
mereka juga akan membawa peradaban mereka, kebiasaan hidup mereka, kebiasaan buruk mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan kebiasaan baik yang diajarkan oleh Rasulullah, begitu ya. Kemudian politik internasional itu menjadikan ya globalisasi sebagai tujuan mereka ya, agar supaya negara-negara kafir penjajah itu bebas mengintervensi negeri-negeri Islam ya. Nah, tantangan kita di zaman now ya. Tantangan berikutnya ya. Next, teknologi informasi, manusia tergantung pada gadget ya. Dan ini tidak kita pungkiri, bukan kita menolak apa ya istilahnya kemajuan teknologi, bukan. Jadi kemajuan teknologi itu harusnya disesuaikan dengan Al-Quran, disesuaikan dengan perintah Allah gitu ya. Sedangkan yang kita hadapi hari ini lebih banyak mana konten yang ada di gadget anak kita itu konten yang positif atau yang negatif atau yang remeh gitu ya. Dan bahkan menurut penelitian ya hari ini, dan ini mengancam keberlangsungan generasi kita di masa depan, di mana minat belajar pemuda hari ini tuh sangat rendah. Mereka lebih suka ngonten, lebih suka menonton ya melalui gadget mereka dibandingkan membaca buku. Ya, padahal ya kalau mau ditonton memang ada sih tontonan-tontonan yang bagus ya menambah wawasan, tapi jumlahnya seberapa dibandingkan tontonan-tontonan yang hanya sekedar hiburan. Coba bayangkan kalau anak-anak kita itu setiap harinya dicekoki dengan hal-hal yang bersifat tadi pemenuhan nafsu syahwat gitu ya. Nah, ini kan bahaya ya kalau kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan atau standar hidup. Jadi kita mesti harus betul-betul mengawal anak-anak kita ketika mereka menggunakan gadgetnya. Kemudian budaya masyarakat yang sudah tercemar dengan budaya barat, kemaksiatan kepada Allah dianggap biasa. Nah, ini juga tidak bisa kita pungkiri. Saya ambil contoh tadi itu ya salah satunya bagaimana kebudayaan di luar Islam itu sangat digandrungi, sangat digemari oleh kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya next ya. Dan hendaklah takut kepada Allah, dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah memperingatkan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maksudnya di sini jangan sampai kita meninggalkan generasi di belakang kita ya setelah kita itu menjadi generasi yang lemah. Baik itu lemah secara finansial, apalagi lemah secara agama gitu ya. Kenapa? Karena agama itu nanti yang akan menuntun mereka, agama yang akan menyelamatkan mereka dari segala kerusakan peradaban yang ada hari ini gitu ya. Maka kita harus membekali anak-anak kita itu dengan bekal agama Islam gitu ya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Next berikutnya. Kita lihat dari Al-Hadis ya, bagaimana posisi anak bagi orang tua dalam hadis, anak sebagai tabir orang tua di akhirat. Ya. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia sabar pada apa yang menimpa mereka, memberinya makan dan minum, serta memberikannya pakaian secara sungguh-sungguh, maka pada hari kiamat mereka akan menjadi tabir bagi orang tua dari siksa api neraka. Kenapa Bu? Mendidik anak perempuan hari ini tuh cukup jadi sebuah tantangan ya, karena bayangkan para fans artis-artis yang itu di luar dari Islam kebanyakan adalah perempuan gitu ya. Maka kita harus mengikat mereka. Mengikat itu bukan berarti terus di penjara di dalam rumah, bukan ya. Mengikat mereka supaya memberikan bekal kepada mereka supaya mereka itu senantiasa terikat dengan aturan Allah, terikat dengan hukum syara. Dan apalagi untuk perempuan itu kan ada perintah menutup aurat gitu ya. Maka itu bukan satu bukan sesuatu yang mudah untuk membiasakan anak-anak perempuan kita untuk menutup aurat yang benar gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu kan justru malah kita dengar gitu ya, kita melihat
dipermasalahkan seorang perempuan yang diperintahkan oleh gurunya untuk menutup aurat. Nah, ini kan tantangan kita semakin besar lagi ya, semakin besar lagi. Next, berikutnya, keutamaan orang tua yang sabar saat anaknya yang belum baligh wafat. Ini adalah Allah memberikan kita kesempatan gitu ya kepada orang tua ketika dia memiliki anak kemudian belum usia baligh ya. Ketika belum usia baligh, ini sekalian saya jawab ya, kalau anaknya 2 cewek gimana Ustadzah gitu ya. Jadi ada pendapat lain sebetulnya hadis ini mau anak perempuannya 1, mau 2, mau 3, asal kita bisa menghantarkan mereka menjadi wanita-wanita yang solihah. Wanita solihah itu Bu standarnya ketika mereka menikah, mereka taat sama suaminya. Nah itu salah satu indikasi anak yang solihah. Ya, salah satu indikasi anak yang solihah adalah ketika kita sudah menikahkan anak kita, dia taat kepada suaminya, dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya di usia dini, tetapi juga sampai usia remaja, bahkan sampai berumah tangga. Nah, kalau kita bisa mengkondisikan anak perempuan kita seperti ini, maka jaminan surga untuk orang tuanya. Masya Allah ya. Kemudian saya lanjutkan ya, orang yang bersabar ketika anaknya belum baligh wafat ya, anak-anak ini akan menunggu kita di pintu surga. Mereka akan menunggu. Jadi mereka sekarang di mana gitu ya. Ada sebuah kisah yang pernah saya dapat gitu ya. Anak yang belum baligh lalu kemudian mereka meninggal ya. Itu saat ini sedang bersama Nabi Ibrahim gitu ya, bersama istrinya di sebuah tempat gitu ya. Yang indah ya. Dan selamanya nanti mereka akan menjadi wildan, menjadi anak-anak surga ya. Dan itu nanti akan menjadi mainan gitu ya buat orang tuanya. Hanya syaratnya orang tuanya harus sabar ketika anak yang telah kita lahirkan ya. Karena sebetulnya anak itu kan titipan ya. Ketika titipannya diambil sama yang punya, ya jangan marah, jangan kecewa gitu ya. Bersabarlah. Coba kurang baiknya apa Allah itu? Kita dititipi sama Allah, titipannya diambil. Kalau kamu ridho, kamu ikhlas, nanti tak balas sama surga. Loh, baik banget kan Allah itu? Syaratnya cuma 1, kita harus bersabar. Pahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan kita di dunia itu bukan kehidupan final gitu ya. Ini hanya wasilah kita untuk kita bisa berbuat amal kebajikan supaya kita nanti kelak di akhirat itu layak Allah beri hadiah yang namanya surga. Next, berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah tidak rela seorang dari kamu wahai wanita bahwasanya apabila dia hamil dari suaminya sedang suaminya ridho padanya, dia memperoleh pahala seperti pahala orang berpuasa yang aktif berjihad di jalan Allah. Masya Allah, baru hamil ini ya, baru hamil, kemudian suami kita ridho, ya, kita tidak dalam murkanya suami gitu ya, maka Allah sudah menyediakan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang aktif berjihad di jalan Allah. Luar biasa Bu. Jadi pandang anak kita dengan pandangan bahwa dia itu adalah sarana saya untuk mendapatkan limpahan pahala. Kalau kita memandang anak kita seperti itu, maka insya Allah kita nggak akan berani kasar sama mereka. Kita nggak akan berani galak sama mereka. Karena kita memandang dengan pandangan, ya Allah ini adalah potensi untuk saya mendapatkan pahala dari Allah. Ini adalah potensi untuk saya disayang sama Allah. Kemudian yang berikutnya, apabila dia merasa sakit, belum ya, masih hadis yang sebelumnya. Apabila dia merasakan sakit akan melahirkan, maka penduduk langit dan bumi belum pernah melihat pahala yang disediakan padanya dari pandangan mata. Sangat menyenangkan. Memang kalau kita mau melahirkan ya, saya nggak bahas di sini sesar ataupun normal, sama sakitnya gitu ya. Kata yang pernah melahirkan sesar.
Kebetulan saya belum pernah melahirkan dengan sesar ya, selalu normal, jadi belum pernah merasakan, tapi memang info dari teman-teman melahirkan sesar pun tidak kalah sakitnya dengan melahirkan normal begitu ya. Maka ketika kita merasakan sakit yang akan melahirkan, penduduk langit dan bumi belum pernah melihat pahala yang disediakan padanya. Jadi sangat-sangat menyenangkan. Berarti kalau saya banyak hamil sampai 6 kali, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah terima amal saya saat hamil begitu ya. Kemudian maka ketika ia telah melahirkan, tiadalah keluar seteguk susu dan anaknya menyusu. Jadi ketika anak menyusu seteguk ya, setiap teguk itu dapat satu kebaikan. Ya. Apa enggak enak gitu ya? Padahal sekali kita menyusui anak ada berapa teguk? Banyak teguk gitu ya. Artinya apa? Kita sudah banyak mendapatkan kebaikan wasilah anak-anak kita. Berarti anak kita itu luar biasa, Bu. Ya. Anak kita luar biasa. Jangan sia-siakan mereka. Dan jika ia tidak tidur, maksudnya di sini seorang ibu tidak tidur semalam, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan 70 budak di jalan Allah dengan ikhlas. Masya Allah. Padahal mungkin kalau yang punya anak usia dini ya, dia akan sering mengalami yang namanya tidak tidur semalaman gitu ya. Masya Allah gitu ya. Luar biasa pahalanya. Seperti memerdekakan 70 budak di jalan Allah dengan ikhlas. Hanya karena kita nggak tidur nungguin anak kita. Next berikutnya, nasihat Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan setiap biji gandum, melebur kejelekan dan meningkatkan derajat wanita itu. Kalau Fatimah gandum, maka kita di Indonesia adalah beras. 1 kali masak, berapa beras yang kita masak, berapa bulir beras yang kita masak, sebanyak itulah Allah menetapkan kebaikan untuk kita. Berarti banyak banget ya. Masya Allah, ternyata wanita itu mudah loh kalau mau dapat pahala gitu ya. Kemudian tiadalah seorang wanita yang meminyaki rambut kepala anak-anaknya, lalu menyisirnya dan mencucikan pakaiannya, melainkan Allah pasti menetapkan pahala baginya, seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberikan pakaian 1000 orang yang telanjang. Masya Allah, baru nyuci Bu, dan enggak disebutin di sini. Apakah nyucinya pakai mesin cuci atau pakai tangan? Ya, kalau nilai pahalanya mungkin bisa jadi berbeda karena curahan tenaga yang kita berikan berbeda. Tetapi di situ ada janji Allah. Ya, seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberikan pakaian 1000 orang yang telanjang. Banyak banget pahalanya gitu ya. Next berikutnya, anak bukan selembar kertas putih. Kenapa? Kita baca dari informasi yang ada dalam Al-Qur'an ya, Quran surah Al-A'raf ya, bahwasanya sebelum manusia itu ditiupkan ruhnya ya ke dalam jasad si anak yang ada di dalam perut kita ya, Allah telah mengambil kesaksian kepada anak-anak kita. Ya. Dengan apa? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Nah, jadi Allah telah mengambil saksi dari anak-anak kita bahwasanya mereka itu akan senantiasa mentauhidkan Allah. Ya. Jadi anak itu bukan selembar kertas putih, tetapi mereka sudah dalam keadaan fitrah. Mereka meyakini bahwa Allah itu satu, mentauhidkan Allah. Maka jangan biarkan fitrah ini kita rusak. Ya. Next berikutnya hadis riwayat Bukhari, Rasulullah memperingatkan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fitrahnya mereka itu adalah seorang muslim, fitrahnya mereka adalah Islam, fitrahnya mereka adalah mentauhidkan Allah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mungkin bisa jadi agamanya nggak berubah, tapi perilakunya sama seperti orang kafir. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai hal ini terjadi pada anak-anak kita. Ya, kawal terus anak-anak kita supaya mereka senantiasa berperilaku sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita belum paham apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, maka segera menuntut ilmu, segera ngaji gitu ya. Supaya kita tuh paham mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Maka ketika anak lahir di dunia, maka fitrah ini harus tetap dipelihara. Next ya.
ketika anak lahir di dunia, maka fitrah ini harus tetap dipelihara. Fitrahnya dia apa sih tadi? Mentauhidkan Allah. Pelihara terus ya. Anak kita tuh sudah punya modal itu, sudah punya modal mentauhidkan Allah. Kadang-kadang kita lalai mengawal mereka sehingga mereka memiliki Tuhan-Tuhan tandingan Allah. Kadang-kadang tadi agamanya tidak berubah, tetapi perilakunya yang menjadikan dia itu seakan-akan menduakan Allah. Dan ini jangan sampai terjadi pada generasi kita, rugi gitu ya. Padahal janji Allah mengenai tadi ya, ketika kita mengasuh mendidik anak-anak kita, luar biasa pahala yang Allah janjikan, tadi di atas sudah kita bahas. Next, berikutnya ya. Next lagi. Nah, belajar di waktu kecil adalah ibarat mengukir di atas batu. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Maka sebetulnya mengajarkan anak keimanan, ya, mentauhidkan Allah itu ditanamkan sejak anak usia dini. Ini kenapa? Karena keimanan itu nanti yang akan menjadi landasan setiap perbuatan atau aktivitas anak-anak kita. Maka insya Allah ketika anak-anak kita dari kecil, dari usia dini itu sudah kita kondisikan mereka memiliki keimanan yang kuat, insya Allah di kemudian hari untuk mengkondisikan perbuatan mereka, ya mengawal mereka untuk menjadi anak yang solih-solihah itu lebih mudah. Mendidik anak sedini mungkin bagian meluruskan dahan muda yang bengkok. Bila dahan itu telah mengeras, maka ia tak akan menjadi lurus, bahkan patah bila dipaksa. Ya, jadi menanamkan keimanan, ya itu di usia dini. Nanti bagaimana proses mensolihkan jiwa anak, nanti kita akan bahas di materi mensolihkan jiwa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita perdana malam hari ini. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk malam hari ini di chat ya, nanti saya akan jawab besok ya. Saya akan jawab besok, insya Allah dengan voice note. Baik, waktu saya kembalikan ke Bunda Eka. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Masya Allah ya teman-teman semua, Bunda-bunda semua, apa materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Diana pada malam hari ini ya, tadi telah disampaikan bagaimana peta fakta anak dan orang tua yang terjadi saat ini, kemudian posisi anak bagi orang tua berdasarkan Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ilmu yang disampaikan malam hari ini adalah bekal awal agar kita bisa lebih mudah memahami ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan di kelas-kelas berikutnya ya, insya Allah. Baik, jazakillah khair Ustazah Diana untuk ilmunya malam hari ini. Baik, untuk bunda-bunda yang ingin mengulang materi malam hari ini dan juga untuk bunda-bunda yang tidak bisa hadir di Zoom malam hari ini, insya Allah nanti akan ada rekaman acara malam hari ini ya, nanti akan di-share di grup. Ya, baik, selanjutnya langsung saja saya sampaikan ke pengumuman ya, bahwa nanti Bunda akan di akhir kelas ya, di akhir kelas nanti akan ada pemilihan siswa terbaik di setiap angkatannya. Nah, jadi Bunda silakan aktif mengikuti kelas-kelas berikutnya. Mudah-mudahan nanti salah satu Bunda yang ada di sini adalah menjadi terpilih sebagai salah satu siswa yang terbaik nanti ya. Kemudian di akhir kelas nanti juga akan ada setiap siswa mendapatkan e-sertifikat ya, nanti akan dikirimkan di grup. Kemudian silakan foto rangkuman materi malam hari ini, kemudian materi-materi di kelas-kelas selanjutnya, kemudian share di sosmed dan mention ke akun IG Sekolah Muslimah Bahagia bersama para mentor nanti ya. Ya, baik, itu pengumuman dari Sekolah Muslimah Bahagia. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu doa ya. Doa akan dipimpin langsung oleh Ustazah Tria Meriza. Dipersilakan Ustazah Tria. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, teman-teman mungkin sudah menyimak materi tadi dari Ustazah Diana ya. Jadi materi hari ini memang agak sedikit panas ya, karena terkait dengan sekuler.
memang belajar di sini mungkin agak berbeda dengan di kelas-kelas yang lain ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman berharap langsung kita berikan strategi ya ataupun langsung tips-tips misalnya gitu ya. Nah, di sini enggak memang. Jadi memang kita maunya teman-teman semua itu berpikir lalu mempunyai pemahaman gitu. Jadi kalau lulus dari sini nanti itu mau ketemu case ataupun kasus yang seperti apapun nanti akan mudah untuk memecahkannya karena pondasinya sudah ada, sudah ngerti oh masalahnya ini terjadi karena ini toh gitu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ustazah Diana. Ya, baiklah marilah teman-teman semua ya, bunda-bunda semua kita menundukkan pandangan sejenak. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga doa yang kita panjatkan di malam hari ini ya, di malam yang sepi ini ya, Allah ijabah doa kita ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Duhai Allah yang Maha Baik lagi Maha Mengetahui. Duhai Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Engkaulah yang Maha Lembut, Engkaulah yang Maha Mencintai. Inilah kami, ya Allah, hamba-hambamu. Kami berkumpul di majelis Zoom malam ini untuk berpasrah padamu, ya Allah. Kami serahkan pikiran kami agar kau tuntun kepada ilmu yang benar. Kami serahkan lisan kami agar berzikir dengan namamu yang mulia. Kami serahkan telinga kami agar mampu mendengar ayat-ayat dan hikmah-hikmah tentang kebesaran-Mu. Kami serahkan tangan kami agar mampu bermanfaat untuk menolong agama-Mu, ya Allah. Kami serahkan kaki kami agar mampu berjalan ke rumah-Mu. Kami serahkan hati kami agar hanya yakin kepadamu, ya Allah. Agar kau penuhi hati ini dengan cinta kepada akhirat, melebihi cinta kami kepada dunia. Agar engkau jadikan hati ini bergetar saat namamu disebutkan. Dan agar hati ini dipenuhi dengan iman. Duhai Allah yang Maha Bijaksana, kami di sini ya Allah, hamba-hambamu, hamba yang masih tertatih untuk hijrah. Kami masih tertatih menjadi istri yang solihah. Kami masih tertatih menjadi muslimah yang solihah. Dan kami pun tertatih menjadi ibu yang solihah. Ibu yang sabar. Ibu yang senantiasa bisa mendidik anak-anak kami. Dan kami tertatih menjadi ibu yang pemaaf. Maka mudahkanlah kami ya Allah untuk menjaga titipan-Mu ini. Ampuni kami ya Allah, berikan kami kesabaran. Semoga kami yang malam ini hadir di sini bisa melewati semua ujian-Mu. Bisa melewati semua ujian kesabaran ini. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Sehingga nanti anak-anak kami inilah yang akan merengek di depan-Mu nanti untuk kami bisa bersama-sama berkumpul kembali di jannah-Mu nanti ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan mudahkanlah kami menjadi seorang ibu yang berhasil mendidik anak kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya, mudah-mudahan
doa kita tadi dijabah oleh Allah SWT ya, teman-teman semuanya. Nah, baik. Sebelum saya tutup nih, yuk bunda-bunda, teman-teman semuanya, kita buka dulu yang masih off video, off kamera, yuk dibuka yuk. Kita foto bersama dulu nih. Biar kita tahu nih siapa aja nih yang hadir pada acara kita malam hari ini. Yuk bunda, dibuka semuanya. Disiapkan dulu nih, ditata dulu. Kerudungnya yang belum pakai kerudung silahkan pakai ya bunda. Ya. Silakan, foto akan dipimpin oleh operator, silakan. Yang Rena loh ya. Mulai keluar, suaranya keluar semua. Yang tolong yang anaknya dikondisikan dulu yang. Aduh. Ya, udah siap ya operator ya, saya bantu pandu ya. Ya, udah keluar semua nih muka-muka, masih mau mengambil kerudung ataupun mau kena di balik pintu ya. Masih ditunggu. Kita tunggu ya, kita hitung 10 ya, 9 ya, keluar satu lagi ya. 8 7 ya, 6. Ayo dibenerin dulu poninya tuh, poni ya. 5 4 3 2 1 ya, udah siap semua ya. Karena di sini ada 4 slide, jadi kita nanti fotonya 4 kali. Kita pakai senyum apa, Bunda Eka? Ya. Kita pakai senyum 227. 227 ya. 227 kita punya senyum 227, 2 ke kanan, 2 ke kiri. Kita tahan selama 7 hari. Kita tahan selama 7 detik ya nanti fotonya. Oke. Coba ya. 1 2 3 tahan. Iya, 1 lagi. 3 lagi ya. 1 2 3. Iya, ditahan. 1 lagi, sekali lagi. 1 2 3. Oke, 1 slide lagi. 1 2 3. Alhamdulillah. Mukanya udah bahagia semua ya kayaknya, baru kelas pertama. Ya, ampun Bunda Eka. Udah ya. Putus di soalnya suaranya. Ya, sudah ya teman-teman semuanya, foto-fotonya sudah, dan nggak terasa nih kita sudah berada di Bunda cantik banget. Terus ya, suara Mbak Eka ya. ya. Iya. Baik Bunda-bunda semuanya, kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sangat belajar ya, ada dapat ilmu anak-anak kita ke depannya. Kan membantu kita nanti di akhirat ketika kita sudah meninggal. Salah satu anak yang soleh akan membantu kita nanti di akhirat. Besok pakai baju apa? Keluarin terus dicuci, ya. Dari mana? Sekarang rapikan buku, besok terus dibaca. Mohon maaf Bunda, ini saya kok keluar terus ya ini ya. Baik, kita tutup acara kita pada hari ini ya Bunda, dibaca fardhu dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajarnya, jangan bolos-bolos di kelas-kelasnya ya, istiqomah mengikuti kelasnya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Sampai bertemu di kelas-kelas berikutnya ya Bunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.
Makasih Ustazah. Terus saja boleh lift ya semuanya. Makasih Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Sudah mewek teman-teman. Masihkah kau anggapku ada? Ingatkah kau pelukku manja? Izinkan ku membuatmu bahagia, karena kini ku tak seperti yang kau kenal dulu. Hanya doa yang ku punya, Tuhan jaga ia. Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika kau masih di dunia, pulanglah kepadaku. Jika kau telah tiada, ku ingin